Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Qurratul Ain dengan NIM 24050200018. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis kebijakan lingkungan terkait banjir di Sumatera yang berfokus pada deforestasi dan illegal logging. Yang pertama ada pendahuluan. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di wilayah Sumatera dan berdampak besar secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain dipengaruhi faktor alam seperti curah hujan tinggi, banjir juga dipicu oleh deforestasi dan illegal logging yang mengurangi fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Hal ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya bencana alam, tetapi juga persoalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi seperti UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Namun, lemahnya pengawasan dan kuatnya kepentingan ekonomi membuat risiko banjir masih terus terjadi. Nah, selanjutnya ada pencabulan dari deforestasi dan illegal logging. Yang pertama ada deforestasi. Deforestasi adalah pengurangan tutupan hutan, baik legal maupun ilegal, akibat alih fungsi lahan, perkebunan, dan pembangunan. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan daya resap air menurun sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan dan meningkatkan risiko banjir. Yang kedua ada illegal logging. Illegal logging merupakan penebangan hutan tanpa izin dan menjadi bagian dari deforestasi. Praktik ini mempercepat kerusakan hutan dan daerah aliran sungai atau DAS, memicu erosi dan pendangkalan sungai, sehingga kapasitas sungai menurun dan banjir semakin mudah terjadi. Fokus pada deforestasi dan illegal logging penting untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ada mampu menekan risiko banjir di wilayah Sumatera. Selanjutnya ada analisis aktor dalam kebijakan publik terkait banjir yang ada di Sumatera. Yang pertama itu ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini berperan sebagai perumus kebijakan dan penegak hukum. Secara normatif, pendukung pencegah deforestasi, tetapi implementasi sering terkendala koordinasi dan pengawasan di lapangan. Terus yang kedua ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bertugas mengawasi dan mengelola hutan di wilayahnya. Posisi mereka cenderung ambigu karena keterbatasan sumber, serta tekanan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga ada pelaku illegal logging. Ini merupakan aktor penentang kebijakan lingkungan. Mereka ini berorientasi pada keuntungan ekonomi dan berkontribusi langsung terhadap kerusakan hutan dan risiko banjir. Selanjutnya itu ada perusahaan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Mereka ini berada di posisi mindset atau abu-abu. Sebagian tuh mematuhi regulasi, namun sebagian lain berkontribusi pada alih fungsi lahan yang memperparah kerusakan lingkungan. Selanjutnya itu ada masyarakat lokal. Masyarakat lokal ini adalah pihak yang paling terdampak. Mereka umumnya itu mendukung perlindungan lingkungan, tetapi dalam kondisi ekonomi tertentu bisa terlibat secara tidak langsung. Selanjutnya itu ada LSM lingkungan dan media massa. Mereka ini berperan sebagai pendukung aktif kebijakan lingkungan melalui advokasi, pengawasan, dan pembentukan opini publik. Identifikasi masalah. Setelah diidentifikasi, jenis isu yang diangkat adalah isu kebijakan publik, lingkungan, dan kebencanaan. Masalah utamanya adalah banjir berulang di Sumatera, dipicu oleh deforestasi dan illegal logging di wilayah hulu. Akar masalah kebijakannya adalah penegakan hukum dan koordinasi antar aktor yang belum efektif dan lemah. Padahal, regulasinya sudah ada seperti Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga korban jiwa dan gangguan mata pencarian masyarakat. Bukti pendukungnya kami dapat dari data KLHK dan juga pemberitaan media seperti Kompas. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana deforestasi dan illegal logging berkontribusi terhadap terjadinya banjir di Sumatera. Yang kedua, mengapa kebijakan pengendalian deforestasi dan illegal logging belum berjalan efektif dalam mengurangi risiko banjir. Yang ketiga, bagaimana merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menangani banjir sebagai masalah kebijakan yang kompleks. Baik, selanjutnya itu ada formulasi kebijakan analisis SWOT. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu internal dan juga eksternal. Kalau kita lihat dari faktor internal, itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya masalah utamanya itu bukan di aturan, karena sebenarnya regulasi dan lembaga pendukungnya itu sudah ada dan cukup jelas ya. Ada regulasi kehutanan dan lingkungan, dan juga ada lembaga pendukungnya, itu ada KLHK dan BNPB. Tapi tantangannya itu lebih ke bagaimana kebijakan itu dijalankan secara konsisten di lapangan. Nah, jadi ada jarak nih antara kebijakan yang sudah dirancang dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, ini kelemahannya. Karena keterbatasan sumber daya dan juga koordinasi ini jadi faktor utamanya. Nah, ketika anggaran dan sumber daya manusia itu terbatas, pasti pengawasannya itu juga jadi kurang maksimal. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal, ini yang pertama itu ada opportunity atau peluang. Nah, peluangnya itu datang dari luar pemerintah, yaitu seperti dukungan masyarakat,
LSM, dan pengembangan teknologi. Nah, ini sebenarnya sangat membantu jalannya kebijakan. Nah, kalau peluang ini dimanfaatkan dengan baik, pastinya beban pemerintah itu juga bisa lebih ringan. Namun, terdapat threat atau ancaman yang cukup besar juga, seperti faktor alam dan cuaca ekstrim, dan juga faktor manusia, seperti alih fungsi lahan ilegal. Nah, itu bisa melemahkan dampak kebijakan tersebut. Jadi meskipun peluangnya ada, ancaman itu tetap harus diperhitungkan dalam perumusan kebijakan ke depannya. Nah, berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal tadi, selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap pengembangan alternatif kebijakannya atau strategi yang bisa diambil oleh pemerintah, yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya itu ada pengembangan alternatif kebijakan. Yang pertama itu ada strategi SO atau Strange Opportunity, di mana reboisasi, pengendalian alih fungsi lahan, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas aktor sebagai upaya preventif dan berkelanjutan. Nah, strategi SO ini memanfaatkan kekuatan internal, misalnya dukungan kebijakan, kapasitas institusi pemerintah, dan data lingkungan untuk menangkap peluang eksternal atau dukungan regulasi kesadaran publik dan teknologi lingkungannya. Yang kedua itu ada strategi WO atau Weakness Opportunity, di mana peningkatan kapasitas SDM ini dan pemanfaatan teknologi itu melalui kerjasama dengan LSM. Nah, strategi WO ini bertujuan untuk menutupi kelemahan internal, misalnya keterbatasan SDM, teknologi, dan kapasitas lokal, dengan memanfaatkan peluang eksternal seperti dukungan LSM, akademisi, dan donor. Yang ketiga, itu ada strategi ST atau Strange Trade, di mana reboisasi dan normalisasi sungai secara terbatas untuk menekan dampak banjir. Nah, strategi ST ini menggunakan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman nyata seperti banjir berulang dan sedimentasi tinggi. Strategi ini juga efektif dalam jangka pendek, tetapi berisiko jika tidak dibarengi kebijakan tata ruang dan pengendalian hulu. Nah, yang keempat itu ada strategi WT, yaitu Weakness Trade, di mana penanganan darurat banjir tanpa mitigasi jangka panjang. Nah, strategi ini muncul ketika kelemahan internal besar dan ancaman eksternalnya yang tinggi, sehingga pemerintah hanya mampu bertindak reaktif. Nah, berdasarkan analisis SWOT ini, strategi SO merupakan alternatif kebijakan yang paling ideal karena bersifat preventif dan berkelanjutan. Nah, sedangkan strategi WO dan ST dapat menjadi opsi transisi, sementara strategi WT ini sebaiknya dihindari karena hanya bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Selanjutnya itu ada resiko konflik dalam formulasi kebijakan. Nah, potensi konflik dapat muncul apabila antara kepentingan pelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi itu terutama dengan pelaku illegal logging dan pihak yang diuntungkan dari ahli fungsi lahan. Selain itu, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta resistensi masyarakat yang bergantung pada aktivitas hutan juga dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Terakhir ada kesimpulan. Banjir di Sumatera Utara merupakan masalah kebijakan publik yang kompleks atau ill-structured, dipicu oleh deforestasi dan illegal logging. Meski regulasi tersedia, lemahnya pengawasan dan koordinasi membuat kebijakan belum efektif, sehingga diperlukan pendekatan lintas aktor dan berkelanjutan. Maka dari itu, kami merekomendasi beberapa kebijakan yang mungkin bisa diterapkan di kemudian. Yang pertama ada memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Yang kedua ada mengoptimalkan reboisasi dan pengaturan alih fungsi lahan. Yang ketiga ada memaksimalkan sistem peringatan dini. Yang keempat ada melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Rekomendasi ini menekankan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi lintas aktor sebagai arah kebijakan yang realistis dan sesuai dengan kompleksitas masalah.